Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam UIN TV FEBI UIN Antasari Banjarmasin. Kali ini kita membicarakan dalam konteks Ramadan, di mana topiknya adalah konsistensi beribadah di bulan Ramadan. Topik ini tentu menarik untuk kita kaji bersama, karena dengan konsisten maka ibadah kita insya Allah akan menjadi sempurna. Konsisten dalam hal beribadah berarti adalah terus-menerus dikerjakan, rutin, dan basisnya tentu saja adalah ikhlas. Ada beberapa hal yang bisa membuat kita atau menjadikan kita bersikap konsisten, karena minimal ada 4 hal menurut saya, yaitu yang pertama adalah bahwa kita harusnya ikhlas. Karena beribadah ini, apalagi dalam hal bulan Ramadan, tentu ada yang sifatnya orang beribadah itu hanya karena tradisi, karena kebiasaan. Ada juga yang karena sifatnya adalah tekanan. Apa yang dimaksud dengan tekanan? Yaitu dia merasa terpaksa, merasa tidak enak, atau merasa kurang nyaman kalau tidak melaksanakan ibadah puasa ataupun ibadah lainnya yang biasanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Mungkin puasa di siang hari dilaksanakan dengan ikhlas, tetapi ketika di malam hari dia merasa melaksanakan ibadah kepuasaan keramadanan, yaitu yang terkait dengan bulan Ramadan, yang biasa dilaksanakan di bulan Ramadan, umpamanya salat tarawih. Nah, salat tarawih itu dilaksanakan atau dikerjakan oleh yang bersangkutan karena dia merasa kurang nyaman, kurang enak, dan merasa terpaksa karena orang lain melaksanakan, dia sendiri tidak. Nah, dia harus melaksanakan juga. Nah, itu adalah basisnya berarti bukan ikhlas, tetapi keterpaksaan. Ada juga yang lebih bagus tentu saja adalah keikhlasan, di mana dia menganggap bahwa ini adalah sebuah ibadah yang diwajibkan dan disunatkan, serta dia laksanakan dengan ringan hati karena adalah tuntutan dari dirinya sendiri. Apa saja pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan itu? Yaitu tadi puasa, kemudian melaksanakan segala hal-hal yang sifatnya sunat, umpamanya membaca Al-Quran, dan yang khusus di bulan Ramadan adalah
salat tarawih ataupun yang disebut dengan qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini bermacam-macam. Antara lain tentu saja adalah tarawih dan istighfar dan sebagainya, ataupun membaca Al-Quran dan berbagai macam yang lainnya. Kemudian kita tentu saja adalah menyadari selain ikhlas bahwa bulan puasa ini adalah peluang emas. Apa yang disebut dengan peluang emas? Bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam tentu saja untuk mengambil, untuk meraih segala hal yang disediakan oleh Allah, baik dari segi pahala maupun keampunan maupun keberkahan. Karena dikatakan umpamanya di dalam hadis bahwa pada bulan puasa ini nantinya akan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, syaitan dibelenggu. Itu bunyinya seperti itu. Apa yang disebut dengan, apa yang dimaksud dengan dibelenggu, dikunci, tangan-tangan syaitan dan kakinya itu dikunci, dibelenggu. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, perbuatan segala hal yang buruk, itu jangan salahkan lagi setan. Jangan salahkan lagi segala apa yang mendorong dia. Jangan disalahkan, tetapi adalah dari dirinya sendiri. Itu maksudnya supaya ini terjadi dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, kemudian kita selain daripada kita menyadari bahwa itu adalah masa atau peluang emas, maka kita juga agar selalu memohon bimbingan, memohon dampingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan segala panduan di hati kita dan langkah kita supaya kita ini melaksanakan segala aktivitas ibadah maupun aktivitas amaliyah itu dalam koridor dan di dalam segala jalan yang diberikan tuntunannya oleh Al-Quran dan hadis, sehingga kita tidak menyimpang. Dan itu selalu kita mohon dan kita berdoa, karena di sana kita diberikan tuntunan, maka kita insya Allah akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Segala godaan, segala hal-hal yang mendorong, yang menyebabkan kita lemah, kita lalai, itu adalah sesuatu yang biasa, yang lumrah dihadapi oleh manusia. Tetapi kalau kita memohon, berarti kita punya tekad dan punya keinginan supaya kita ini berada di jalan yang lurus. Nah, kemudian yang terakhir bahwa kita menyadari bahwa ibadah puasa ini adalah banyak manfaatnya, terutama manfaat bagi dirinya sendiri, bagi kita sendiri, baik kebutuhan rohani manusia, karena dengan puasa kita merasa ada hal yang situasinya kita ini selalu akrab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata juga di dalam beberapa penelitian, puasa itu juga adalah bermanfaat bagi kesehatan manusia yang bersangkutan. Nah, karena diri kita ini terdiri dari unsur jasmani dan rohani, bahkan ada yang menambahkan dengan nafsani, maka puasa ini memang dari segi fisik itu menyebabkan kita mungkin lapar, haus, lemas, tetapi dari segi rohani dan dari segi kesehatan dan kebutuhan itu banyak manfaatnya untuk diri kita sendiri. Dan di sana kita merasa bahwa kita ini adalah hamba Allah yang perlu keakraban, dan kita menumbangkan dan melemahkan segala kekuatan yang sifatnya nafsu, dan disitulah kita berarti mempertimbangkan, menyadari bahwa nafsu itu kita tundukkan di bulan Ramadan ini. Kalau 4 hal itu kita jadikan fondasi, maka
kita akan insya Allah melakukan kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini akan menjadi konsisten, istiqamah, continue, berbasis keikhlasan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.